Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bine Channel bersama saya Cak Bleko. Di video kali ini saya ingin berbagi cara untuk konfigurasi switch, yaitu lebih tepatnya switch Ruiji yang lagi familiar untuk saat ini. Itu di sini saya memakai Ruiji tipe RG, lebih tepatnya RG ES21 6GC versi 2. Itu sebuah switch minutes dengan jumlah 16 bit, dan untuk VLAN-nya bisa sampai 16 VLAN member. Kita bisa tambahkan sampai 16 VLAN totalnya. Oke, bagaimana cara untuk konfigurasinya? Langsung saja. Yang pertama, kita setting IP di lokal di PC kita. Itu untuk IP-nya tertera di belakang device ya. Jika Anda membeli switch Ruiz ini, Anda balik di bawah itu udah ada untuk IP lokalnya, IP standarnya, serta passwordnya juga. Ya. Contohnya seperti ini. Di bawah ini udah kelihatan ya, ada IP address yaitu 10.44.77.200. Nah itu untuk IP defaultnya Ruiz ini ya. Oke, untuk settingnya kita tambahkan di control panel, di protokol versi 4-nya kita tambahkan 10 44 77 201 255 255 255. GP-nya 10 44 77 200. Nah itu kita oke, langsung ke browser, kita ketikkan IP address tadi ya, 10 44 77 200, enter. Nah untuk username-nya teman-teman, awal mula untuk username Ruiji ini adalah admin, sedangkan passwordnya itu yang tertera di belakang device tadi ya, ada IP address, di bawahnya itu ada passwordnya. Itu passwordnya untuk yang awal defaultnya itu admin. Oke, enter. Nah ini tampilan awalnya, homepage-nya. Dan setelah kita login, kita disuruh untuk change password ya, mengganti password. Kita oke. Nah, ini untuk username-nya tidak bisa dirubah ya teman-teman. Mungkin lain kali banyak mungkin ya untuk Ruiji, untuk user bisa change, bisa dirubah, bukan hanya sekedar password aja ya, sekedar masukkan saja itu. Untuk di sini kita disuruh masukkan password baru, mau betul password baru, terserah teman-teman mau dikasih password apa. Di sini saya ganti password terlebih dahulu, save. Oke. Nah setelah ganti password berhasil, akan muncul eh, notifikasi login kembali ya. Ini username-nya admin, sedangkan passwordnya adalah password yang barusan kita buat tadi ya. Ini password yang teman-teman baru buat tadi ya, untuk login kembalinya. Itu oke. Ini adalah tampilan umumnya ya. Di sini ada modelnya, MAC address-nya, IP address, terus status, firmware version-nya, SN-nya, uptime-nya. Untuk hostname kita bisa ganti sesuai keinginan ya nanti. Itu nanti. Oke, yang pertama kita perlu lakukan adalah kita ganti ke switch setting. Ya, sorry, ini ke
device info ya teman-teman ya. Sistem setting, eh, terus nanti ada IP setting. IP setting ini digunakan untuk menyeting IP kita akan dibuat IP berapa nih untuk switchnya. Untuk yang defaultnya kan tadi ya yang setelah di body device tadi yaitu 10.44.77.200 ya. Sedangkan karena di sini di tempat saya ini ada beberapa switch juga, salah satunya ada switch Ruiji juga, daripada nanti kalau diganti pas kita login dengan IP 200 ini bisa saja berbenturan dengan switch Ruiji yang lain juga ya. Jadi alangkah baiknya saran saya untuk IP remote-nya, IP address ini kita ganti sesuai keinginan kita, mau plan atau kita ganti sesuai apa, link yang ada di tempat kita ya. Oke, langsung saja kita ganti IP address-nya, yaitu auto option ini kita disable untuk IP address. Nah, ini yang perlu kita ganti adalah IP address sama gateway nanti ya, DNS-nya. Oke. Karena di tempat saya untuk jaringannya itu mulai router sama sampai switch itu udah ada segmennya masing-masing, dan karena switch ini baru, kita baru bikin ruangan baru dan mau kita buat segmen tersendiri. Kemarin sudah kita buat segmen di routernya, tinggal kita masukin IP segmennya ini. Dan langsung saja, karena segmen kita adalah IP link, itu saya bikin 192.10.5. Ini adalah segmen switch ini ya, gitu. Sampai 55 255.0 untuk gateway 92.68.10.1. untuk DNS kita sambungkan dengan gateway channel 4. Setelah itu kita save. Oh ya teman, ini kan untuk mengarah ke Bluetooth kan masih kosong ya teman-teman, masih belum ada port yang aktif kecuali port 1, yaitu port 1 yang mengarah ke device ini. Oke, setelah kita save, kita oke, kita refresh. Setelah itu saya akan colokan port yang dari node B, dari switch menuju ke switch switch ini, kita taruh di port uplink, yaitu di port 16 ya. Ya, setelah sudah terkonek, kita coba untuk IP lokalnya kita buat auto saja, harusnya sudah bisa dengan segmen kita ya. Buat auto kita disable aja. Untuk IP address yang sudah kita buat tadi kita masukkan di sini teman-teman ya, yaitu D 192.168.10.5. Sudah bisa teman-teman ya. Untuk username admin, password yang baru kita buat tadi ya, sudah ruangnya, dan IP sudah menggunakan IP yang kita buat tadi ya, yaitu 192.168.10.5. Jadi untuk yang 200 ini sudah kita nggak pakai ya, dan kita refresh dan bisa connect ya. Oke. Nah, untuk di dashboard ini di halaman utama, untuk yang port 1 adalah port yang mengarah ke laptop kita.
Sedangkan untuk yang port 16 itu mengarah ke router IP. Jadi ada perbedaan di sini, ada keterangan port 1 sampai port 14 itu adalah downlink, sedangkan port 15 dan 16 adalah port uplink. Perbedaannya adalah untuk yang port downlink itu adalah port yang dari switch ini ke bawah dan marken ke end user, nah itu ke laptop, ke PC, ke access point dan sebagainya. Sedangkan untuk yang port uplink itu adalah port yang digunakan untuk dari switch kita ini ke perangkat yang lebih atas ya, contohnya ke router ataupun ke switch yang di atasnya kita ya. Tuh, bagi teman-teman yang mungkin sudah pro bisa koreksi kalau seandainya saya keliru ya untuk penyampaian downlink dan uplink. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita create VLAN. Untuk VLAN setting masih off. Untuk mengaktifkan dan menambahkannya, kita masuk ke menu VLAN setting. Yang di sini ada member setting dan VLAN setting ya. Yang pertama adalah kita masuk ke menu VLAN member. Setelah masuk ke VLAN setting, VLAN member, di sini VLAN setting statusnya masih disable. Yang perlu kita lakukan adalah nonaktifkan supaya kita bisa menambahkan VLAN lagi. Sesuai yang saya infokan tadi, untuk Ruiji ini itu support sampai 16 VLAN member, lumayan banyak. Oke, langsung saja untuk penambahan VLAN ID, kita tinggal ketik VLAN ID yang kita punya. Tentunya saya punya beberapa VLAN ID yang akan saya masukkan di switch ini ya, atau saya punya VLAN ID 21, kita add, kita nambah di sini ya bawahnya, kita tambah lagi VLAN 41, kita ada VLAN 44, 51, VLAN 55. Ini adalah VLAN yang sudah kita tambahkan tadi ya, mulai VLAN 21, 41, 44, 51 dan 55. Oke, setelah kita tambahkan, kita masuk ke VLAN setting. Nah, di sini kelihatan VLAN tipe mau dibuat akses maupun yang ada di menu VLAN setting ya. Dan karena di port 16 adalah port uplink yang menuju ke router kita, sumber internet dari router ke switch ini ya, turun ke switch ini. Jadi kita buat port 16 ini. Oke, port 16. VLAN tipenya kita mau buat yang apa ini? Kalau yang akses itu cuma bisa dilewatin satu VLAN aja nih, tapi tidak bisa saling terhubung ke VLAN lain, contoh VLAN 21, 41 dan seterusnya nanti. Nah, supaya bisa terhubung, supaya bisa beberapa VLAN tadi yang dari router bisa nampung, bisa lewat ke end user, kita bagi ke end user, yaitu kita pilih VLAN tipenya yang terang. Ini yang port terang, VLAN tipenya terang. Di sini akses VLAN-nya udah default ya, disable. Nah, native VLAN ini yang akan muncul ketika kita colok ke port 16, itu bakal keluar VLAN 1. Itu kalau di beberapa switch, mungkin kayak contoh Aruba, itu cuma pilihannya tagging dan untagging. Nah, untuk di sini tidak ada tag maupun untag, yang ada native VLAN sama akses VLAN. Karena di sini kita berikan link VLAN 1 agar bisa terkonek ke router, sedangkan permit VLAN itu VLAN mana saja nih yang bisa akses ke dilewatkan maupun akses ke lewat port 16 ini, itu
kita pilih semua VLAN. Jadi dari router kita yang tadi kita tampung semua VLAN. Jadi VLAN ini uh, beberapa VLAN ini tadi yang sudah kita buat itu bisa kita lewatkan semua nanti. Tinggal kita setting di sisi ruijinya ini nanti, teman-teman. Setelah kita permit VLAN sudah kita add semua di port 16 dengan tipe VLAN thanks, kita save. Oke, di bawah ini ada keterangan untuk native VLAN-nya, yaitu untagged VLAN-nya itu VLAN 1, sedangkan yang permit VLAN yang kita tagging itu mulai VLAN 1, 21, 1, 4, 51 dan 55. Beberapa VLAN lagi ditambahkan terserah teman-teman ya. Yang penting batas maksimalnya itu 16 VLAN. Oke. Nah, sedangkan untuk port yang 1 sampai 14 yang downlink tadi ya teman-teman ya. 1 sampai 14 ini kan downlink nih. Ini yang ke bawah, end user, laptop ke PC maupun access point. Itu kita bisa setting dia di trans, tapi untuk yang ke switch bawahnya lagi ya, seandainya kita punya switch bawah yang manage, kita pilihnya yang trans. Jadi kita bisa lewatkan beberapa VLAN, kita bisa tagging beberapa VLAN yang lewat. Tapi kalau seandainya masing-masing port ini cuma langsung ke end user seperti laptop PC, kita cukup setting tipe VLAN-nya di akses ya. Contoh port 2, kita beri akses. Untuk akses VLAN-nya, kita beri VLAN 21, 41, atau 44. Kita coba cek di VLAN 21 aja. Kita contoh kita kasih VLAN 21 di port 2. Oke, kita save. Kita add lagi yang port 3. Contoh kita akses dan kita beri VLAN 41 sebenarnya. Oke. Sedangkan port 4 kita beri VLAN untuk port 5 kita beli VLAN 51. Yang terakhir port 6 kita akses beri VLAN 55. Nah, di sini jadi untuk PC maupun laptop yang connect ke port 2, dia akan mendapatkan segmen dari VLAN 21 ini. Sedangkan port 3 itu mendapatkan segmen di VLAN 41, VLAN 4 dia mendapatkan segmen 44, port 5 dia mendapatkan segmen VLAN 51, dan port 6 dia mendapatkan satu segmen dengan VLAN 55. Untuk pengetesannya akan kita coba tes ke laptop ya teman-teman ya, laptop lain. Oke teman-teman ya, kita coba ditambahkan port 2 ini kita colok ke PC lain ya teman-teman. Oke, dan di sini sudah terdetek port 2. Langsung saja kita ngarah ke PC user ini ya. Cek apakah dia mendapatkan satu segmen di VLAN 21 ya. Itu kita ke kontrolnya, atau nggak gitu kita langsung ke CMD aja. Kita cek ini config, yaitu kita mendapatkan IP 172.16.21 ya. Kalau VLAN 1 segmen VLAN 1 itu 172.16.21 ya, 2 sudah kita sesuaikan. Oke, contoh kita coba ke port 3 ya teman-teman ya. Port 3 kita
tagging VLAN, sorry, kita untag VLAN 41. Tuh. Kita coba apakah sesuai satu segmen dengan VLAN 41. Sudah terconnect. Kita tunggu di user, sudah terconnect. Kita coba cek lagi. Nah, IP address kita mendapatkan di segmen VLAN 41 ya teman-teman, yaitu 172.16.41. Kita coba cek lagi di port 3, di port 4, sorry, apakah sudah mendapatkan VLAN 44, yaitu satu segmen di VLAN 44. Kita coba cek. Nah, ini sudah terhubung. Kita tunggu di PC atau laptop user. Nah, ini sudah mendapatkan satu segmen di VLAN 44 ya teman-teman ya, 172.16.44 sekian. Oke. Selanjutnya kita coba cek ke port 5, yaitu port 5 mendapatkan VLAN 451 ya teman-teman. Kita cek di port 5-nya apakah mendapatkan segmen yang sama itu di VLAN 51. Ini di dashboard sudah terkonek, di PC sudah terkonek, kita cek. Nah, ini sudah mendapatkan VLAN 51 juga. Ini adalah segmen VLAN 51 ya teman-teman, 172.16.51.2. Yang terakhir kita coba cek di port 6, harusnya mendapatkan satu segmen di VLAN 55 ya teman-teman. Nah, sudah terkonek. Kita tunggu di sisi usernya. Sini sudah muncul juga satu segmen di VLAN 55, itu 172.16.55.7. Oke, untuk setting VLAN sudah selesai teman-teman. Kita stop dulu yang di sisi user. Kita kembali ke laptop kita. Setelah selesai, untuk VLAN, akses VLAN atau untuk VLAN ini nanti terserah teman-teman ya, karena teman-teman mempunyai VLAN masing-masing, mempunyai segmentasi masing-masing juga. Nah, contoh seandainya Cak, saya punya satu switch lagi nih, tapi saya mau gabungkan ke switch ini kan. Oke, contoh kita punya satu switch lagi ya teman-teman ya, entah unmanaged atau managed. Kalau unmanaged kita tinggal setting tipe VLAN-nya akses, karena untuk yang unmanaged itu sifatnya dia tidak bisa disetting tagging VLAN-nya, jadi dia hanya mendapatkan satu VLAN itu yang disebar pasti VLAN tersebut satu segmen itu aja untuk yang user manage. Sedangkan kalau kita mendapatkan menambahkan user manage, switch manage, itu kita yang perlu setting, yaitu contoh kita menambahkan di port 7 ini, kita menambahkan satu link baru, yaitu kita menambahkan satu switch manage, kita mau gabungkan, kita mengambil link jaringan dari switch ini, yaitu kita arahkan ke port 7. Kalau seandainya kita mau memakai port 7, kita tinggal setting port 7 ini, kita setting VLAN tipenya itu terang. Nah, di VLAN 7 ini kita pilih native VLAN-nya, mau kita kontak atau native VLAN-nya ini kita kasih VLAN berapa nih ke switch di bawah ini.
switch tambahan tadi. Kalau VLAN 1, oke, pilih VLAN 1, pilih VLAN 1. Untuk permit VLAN yang kita tagging, ya, VLAN berapa saja nih yang bisa lewat port 7 intinya. Contoh saya kasih VLAN 1, VLAN 1, VLAN 55 contoh. Kita save. Jadi yang bisa mengakses ke port 7 ini, ya kan, itu hanya VLAN 1, VLAN 41, dan VLAN 55. Hanya segmen ini aja yang bisa berkomunikasi nantinya. Jadi nanti kalau teman-teman di apa namanya switch baru, itu perlu dipertimbangkan kembali nanti switch itu nanti apakah akan dipecah berdasarkan segmentasinya lagi ataupun memang sudah paten untuk VLAN tersendiri. Itu monggo teman-teman pertimbangkan, jangan sampai beli yang unmanaged ya, karena mungkin harganya murah dengan port yang banyak, tapi kita tidak bisa menentukan user-user tertentu memakai VLAN mana aja. Itu tidak bisa kalau switch unmanaged ya teman-teman. Hanya bisa di switch managed nantinya. Oke. Oke, setelah kita menambahkan port 7 ini menjadi terang, kita tinggal colok di port 7 aja nanti switch tambahannya nanti. Setelah itu tinggal setting seperti kalau emang switch yang tambahan tadi manage. Contohnya adalah seperti ini settingnya, kurang lebih seperti ini. Kalau menggunakan switch lain, ya kurang lebih sama seperti ini. Mungkin nanti ada penambahan tagging dan untagging aja di beberapa switch ya. Oke, untuk video ini sekian saja ya untuk konfigurasi Ruiji ini. Ini udah bisa langsung dipakai ke user masing-masing ruangan dengan settingan VLAN teman-teman masing-masing ya. Oke, sekedar ilmu dari saya adalah tidak ada kata tidak bisa, harus bisa teman-teman. Oke, sekian dari video saya. Mungkin ada salah-salah kata atau mungkin salah-salah ilmu dari saya yang sudah berpengalaman, bisa ngasih masukan, bisa memberi koreksi bila kata-kata saya atau ilmu-ilmu saya tadi di video ini ada yang kurang atau ada yang pas, mungkin ada yang salah, mungkin teman-teman bisa koreksi saja di kolom komentar. Oke, sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.